Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Final Windy, dokter muda yang saat ini berada di instalasi perawatan neonatus RSUD Arifin Ahmad, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gastrofisis. Sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu gastrofisis? Nah, akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi, gastroenteritis ini merupakan kelainan kongenital yang ditandai adanya usus yang tergurai di luar tubuh tanpa ada selaput yang menutupinya. Terkadang tidak hanya usus yang tergurai, bisa saja organ rongga perut lainnya seperti lambung, hati, dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga harus hati-hati loh teman-teman untuk membedakan apakah ini memang gastrofisis atau ompolokel yang sudah pecah. Cara membedakannya itu bisa kita lihat dari letak kali pusatnya. Pada ompolokel, kali pusat umumnya itu melekat langsung pada selaput yang membungkus dari usus yang berada di luar. Sehingga apabila ompolokel ini pecah, kita akan sulit atau untuk mengetahui di mana letak dari tali pusatnya. Sedangkan pada gastrofisis, tali pusat itu berada di pinggir dan biasanya itu berada di pinggir di sebelah kiri. Nah, kenapa sih kita harus tahu membedakan antara gastrofisis dengan onkolokel? Nah, kenapa? Karena gastrofisis dan onkolokel tata laksana itu berbeda ya teman-teman ya. Di mana pada gastrofisis itu mungkin kita bisa masukkan kembali ke dalam rongga perut, namun tidak bisa secara langsung, harus bertahap. Eh, karena di dalam teori itu mengatakan bahwasannya gasofasis ini itu ya pernah berada di dalam rongga perut. Namun pada keadaan terjadinya fusi, penyatuan garis tengah, dia ini tertinggal di luar sehingga tidak bisa masuk kembali ke dalam rongga perut. Sedangkan pada ompalokel, dia itu tidak pernah berada di dalam rongga perut. Dia berada di luar rongga perut. Namun dia ditutupi oleh adanya selaput. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai onkolokel, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya yang telah ditayangkan oleh teman saya ya. Pada saat ini kita akan fokus membahas mengenai gastrofisis. Nah, jadi yang paling penting pada gastrofisis ini apabila kita menemukan bayi-bayi yang lahir dengan gastrofisis, itu harus kita rawat di fasilitas yang memang lengkap dan tentunya yang ada dokter spesialis bedah anaknya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai antisipasi pada bayi yang lahir dengan gastroenteritis. Pertama, kita harus mencegah terjadinya hipotermi, di mana apabila ususnya berada di luar rongga perut, otomatis akan memudahkan anaknya ini mengalami hipotermi. Kemudian dia akan mengalami kekurangan cairan, akan terjadi dehidrasi, kemudian akan mudah terjadinya infeksi dan terjadinya strangulasi. Yang dimaksud strangulasi di sini itu adanya terjepitnya pembuluh darah sehingga aliran darah yang ke usus itu akan terganggu sehingga nutrisi juga akan terganggu. Nah, jadi kita harus memperhatikan empat hal ini pada bayi-bayi yang lahir dengan gastroenteritis. Itu pertama hipotermi, dehidrasi, infeksi, dan adanya strangulasi. Nah, apabila nanti di tempat kerja kita ada menemukan uh, masa kasus bayi yang lahir dengan gastroenteritis, kita harus segera rujuk ya teman-teman. Namun kita harus stabilkan dulu. Harus kita bungkus terlebih dahulu khususnya dengan menggunakan plastik untuk mencegah yang empat tadi ini, hipotermi, dehidrasi, infeksi, dan strangulasi. Nah, seperti ini dibungkus dengan plastik, bisa menggunakan plastik clothing. Lalu kita rujuk ke fasilitas yang memang memadai dan terdapat ada dokter spesialis bedah anaknya. Nah, untuk di untuk pada tahap-tahap yang akan dilakukan dokter spesialis bedah anak, biasanya dokter bedah anak itu tidak akan langsung melakukan operasi memasukkan segera usus yang berada di luar ke dalam rongga perut.
Karena usus yang berada di luar itu volumenya jauh lebih besar dibandingkan rongga atau ruangan yang berada di dalam rongga perut. Sehingga biasanya dokter bedah anak itu melakukan prinsip gravitasi untuk memasukkan usus yang berada di luar ke dalam rongga perut. Nah, di mana dokter bedah anak nantinya itu dia akan membungkus usus-usus yang tergurai di luar rongga perut ini itu dengan menggunakan kantong plastik seperti video ini, kantong plastik yang memang sudah disepakati eh, mengenai kesepakatan Bogota, di mana biasanya orang bedah menyebutnya itu Bogota bag. Nah, Bogota bag ini, jadi pada Bogota bag ini plastiknya itu nanti akan dijahit di dinding-dinding usus di sekitar ini, dijahit, kemudian nanti dia akan ditarik ke atas supaya ada tempat sebagai masuknya usus yang di luar secara gravitasi. Nah, nanti dia akan seperti ini, akan ditarik ke atas untuk mempermudahkan usus yang berada di luar tadi masuk ke dalam rongga perut. Nah, biasanya juga dokter-dokter bedah anak dia itu kadang setiap hari atau 2 kali sehari dia akan melakukan milky. Nah, di mana milky ini itu seperti kita memerah susu sapi. Nah, perlahan kita lakukan milky untuk mempercepat atau mempermudah si usus yang di luar tadi itu masuk ke dalam rongga perut. Dengan prinsip ini itu butuh waktu sekitar 4 sampai 6 minggu agar usus yang di luar tadi itu masuk sepenuhnya ke dalam rongga perut. Nah, nanti apabila sudah masuk seluruh usus yang di luar tadi ke dalam rongga perut, nanti akan ditutup, kemudian akan dilakukan penjahitan. Nah, pada tindakan ini biasanya bayi-bayi ini tidak bisa diberikan minuman yang cukup, hanya sekedarnya saja. Paling banyak itu sekitar 10 cc per kilogram per harinya, dan kita juga harus atasi juga cairan, elektrolit, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan salah satu kasus yang ada di RSUD Arifin Ahmad dengan gastrofisis. Jadi bayi ini sudah kurang lebih dirawat 23 hari di ruang perina RSUD Arifin Ahmad. Nah, ini foto pertama merupakan foto pertama kali bayi ini datang ke RSUD Arifin Ahmad. Itu dengan keluhan adanya usus yang berada di luar. Kemudian ini dilakukan pemasangan Bogota bag. Nah, kemudian ini ditarik ke atas untuk prinsip gravitasi tadi untuk memasukkan usus yang berada di luar tadi ke dalam rongga tubuhnya, ke dalam rongga perutnya. Nah, kemudian dilakukan juga milky. Nah, selama 23 hari perawatan, bayi ini sempat mengalami trombositnya rendah, KB-nya rendah, kemudian dia juga mendapatkan PVV karena terdapat adanya sklerema, kemudian juga mendapatkan antibiotik karena mengalami infeksi. Nah, kita doakan sama-sama ya teman-teman agar bayi ini ususnya yang berada di luar ini segera seluruhnya masuk ke dalam rongga perutnya dan bisa pulih kembali dan bisa segera pulang. Baik, terima kasih. Sekian video saya mengenai gastrofisis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.